ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari naikkan pujian ini dengan hati bersyukur bersama-sama. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam acara renungan harian, dan kita akan diberkati sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, kami boleh mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Oleh karena itu sebelum kami melakukan segala kegiatan rutinitas kami pada hari ini, kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam Lukas pasal 18 ayat 27, firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Satu ungkapan dari Tuhan Yesus ini sangat bagus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan kita memang tidak terlepas dari sebuah masalah. Tidak terlepas. Selama kita masih hidup,
pasti ada masalah. Mungkin dalam skala kecil, sedang, maupun besar. Tetapi bagaimana kita menyikapi sebuah masalah itu sangat bagus sekali daripada kita termenung atau mengalami sesuatu yang berat karena masalah itu. Tapi bagaimana kita menyikapi sebuah masalah dengan pandangan yang positif. Yesus berkata, tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Artinya begini saudara, pada waktu kita mengisi kehidupan ini, yang kita menyadari bahwa hidup ini tidak lepas sebuah masalah, beranikah kita bergantung? Beranikah kita percayakan itu semua kepada Tuhan? Belajar percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini satu renungan kita hari ini. Ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, ketika kita percaya, maka kita bisa menyikapi masalah yang sedang kita hadapi, pasti akan ada jalan keluar. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, perkataan Yesus telah memberikan sebuah jaminan di dalam kehidupan kita. Perkataan Yesus telah memberikan satu jaminan bagi kita. Oleh karena itu, kita harus percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketika kita percaya, ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita pasti akan dapat jalan keluar. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Banyak kisah-kisah yang sangat menarik di Alkitab, bahkan banyak kesaksian-kesaksian bagaimana orang dipulihkan, bagaimana orang disembuhkan. Contohnya Ibu Mega. Saudara, salah satu jemaat namanya Ibu Mega, dia mengidap satu penyakit kanker yang ada di kepala, yaitu kanker otak. Dia di kemo bukan sekali dua kali, hampir 23 kali saudara. Tapi iman dia bagus, semua berubah. Dia punya kepala, tidak ada rambutnya sudah, tapi dia berseru, dia memohon, berseru memohon. Ternyata itu luar biasa saudara. Akhirnya Tuhan mendengar permohonan Ibu Mega dan Tuhan memberkati dia sampai hari ini. Bahkan rambut yang sempurna numbuh kembali saudara. Oh, itu luar biasa. Nah, oleh karena itu sudah yang kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Betapa hebat dan kuasanya bagi kita yang percaya. Sehingga yang buta dicelikan, yang timpang bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar. Nah, sudah yang kasih Tuhan hari ini, sudahkah kita bergantung penuh kepada Tuhan? Saya berharap di tahun 2022 ini saudara, kita harus punya satu keyakinan bahwa kita hidup dalam kemenangan. Kita harus punya keyakinan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun pemulihan, tahun yang luar biasa. Tuhan akan memberkati kita. Khususnya saya percaya corona sudah tidak akan ada lagi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia saudara. Kita bergantung penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, contoh-contoh dalam Alkitab tentang apa yang tidak mungkin bagi manusia tetapi mungkin bagi Allah. Yang pertama, kita membuka dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Ini berbicara tentang daging. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka,
sehingga mereka mendapat cukup. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakah kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Ketika menghadapi masalah seperti Musa, kita seringkali melupakan kemahakuasaan Allah, sehingga muncul pemikiran atau logika kita sebagai manusia yang sangat bertentangan, bahkan membatasi mata rohani kita untuk melihat musisat-musisat yang dapat dikerjakan Allah. Memang kenyataannya seperti itu. Ketika dokter memvonis tidak ada obatnya, ketika kita lihat rumah tangga kita akan hancur, ketika kita melihat bahwa anak-anak kita butuh keuangan sedangkan suami baru di PHK, seringkali mata rohani kita itu dibatasi sehingga kita tidak bisa merasakan mukjizat yang Tuhan berikan buat kita. Musa membayangkan berapa sapi, domba, atau ikan laut yang harus disediakan untuk mereka. Memang secara manusia logikanya seperti itu. 600.000 orang bangsa Israel. Mereka harus berjalan terus. Gimana mereka mau makan? Tetapi di dalam ayat 31-32 firman Tuhan berkata demikian sangat bagus. Lalu bertiuplah angsa yang dari Tuhan. Asalnya dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan, dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyerahkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Saudara, ini satu contoh bahwa Tuhan sanggup memberkati bangsa ini yang gak masuk akal. Oleh angsa-angsa dikirimlah burung puyuh itu. Betapa luar biasanya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan yang sanggup membelah laut Tiberau, juga Tuhan yang sanggup memberikan mana dan air. Saudara, di padang gurun. Oleh karena itu saya percaya pada hari ini, ketika kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupi kita. Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan sanggup membawa anak-anakmu diberkati Tuhan dengan cara yang tidak masuk akal. Kira firman Tuhan hari ini menjadikan sebuah rema dalam kehidupan kita. Bergantung terus kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika kami berseru kepada Tuhan. Ketika kami bergantung hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, maka kami akan bisa melihat apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang hari ini sedang berjuang, setiap umat-Mu hari ini sedang bergumul, yang sedang menghadapi masalah, kami doa Tuhan. Kami percaya ketika kami bergantung kepada Tuhan, maka ada jalan keluar. Kami bersyukur Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan boleh tercurah atas setiap umat-Mu. Bahkan ada pemulihan yang besar-besaran akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu indah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
di dalam persekutuan Roh Kudus akan memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.